Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir A2 STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nama saya Nurul Fatihah, NIM 2014445. Tugas mata kuliah yang ingin saya sampaikan yaitu PKN dan Kulturalisme. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Yozi Rahmadeni MSI. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, jelaskan. Nah, jawaban saya ialah demokrasi merupakan sistem dan tatanan dipandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat juga. Kehidupan demokratis memang sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun arti penting kehidupan ini dalam kehidupan masyarakat ialah yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang di antara sesama warga masyarakat. Yang kedua, terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat. Sebab semua kehendak atau keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan. Kemudian yang ketiga, terhindarnya tindak kekerasan antar warga masyarakat, demokrasi anti kekerasan. Kemudian yang kelima, permasalahan diselesaikan secara damai. Pertanyaan yang kedua ialah sebutkan dan jelaskan 3 penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat. Jawabannya di sini ialah penyebab pertama, kata Kurek Kupang, figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Kemudian penyebab kedua, pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi 5 tahunan yang tidak membawa perubahan bagi masyarakat atau bagi kehidupan rakyat. Kemudian penyebab yang ketiga ialah tambahnya pemilihan umum, pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang diprioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari. Soal nomor 3 ialah apakah ke-10 pilar demokrasi sudah terimplementasikan dalam bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan di Indonesia? Jelaskan. Pancasila dari 10 prinsip itu masih ada beberapa poin yang belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh adalah poin demokrasi dengan hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia mempunyai suatu hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut. Misalnya saja untuk hidup. Pada kenyataannya masih banyak kasus pembunuhan yang terjadi. Selain itu juga masih marak kasus pembunuhan dan penyiksaan terhadap anak yang berujung pada kematian. Oknum-oknum tersebut seakan-akan tidak menghargai hak hidup orang lain, dan ini tentu saja melanggar HAM dan tidak sesuai dengan poin demokrasi dan hak asasi manusia. Contoh lainnya lagi ada pada poin demokrasi dengan kemakmuran dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutannya di forum penyampaian laporan 5 tahunan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Jumat 9 Juni 2017 menyatakan bahwa substansi demokrasi Pancasila adalah kerja mewujudkan keadilan sosial. Semua upaya demokrasi kita hari ini seharusnya membawa kesejahteraan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya, rakyat belum sepenuhnya makmur dan sejahtera. Mari kita tengok masyarakat mungkin yang masih hidup serba kekurangan, masyarakat perbatasan yang belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah, anak-anak yang terancam putus sekolah karena tidak ada biaya, sarana belajar mengajar yang jauh dari kata layak, akses ke daerah terpencil yang masih susah, dan masih banyak lagi. Apakah itu sudah mencerminkan kehidupan yang makmur dan sejahtera? Tentu saja belum. Pertanyaan yang keempat, jelaskan kewajiban dan hak negara maupun warga negara. Berikan contohnya. Hak warga negara, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi selama Anda tergolong warga negara tertentu, Anda bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Sebagai contoh, sebagai warga negara Indonesia, Anda memiliki hak perlindungan dan rasa aman. Jadi perangkat seperti polisi ataupun TNI harus melindungi Anda tanpa membeda-bedakan.
Contoh lain adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam hal ini, selama Anda ada di Indonesia, Anda bebas mencari nafkah, bekerja, dan melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan diri. Kemudian kewajiban warga negara. Untuk kewajiban, hal ini adalah sesuatu yang mengikat dan harus Anda penuhi. Hal ini banyak dipandang sebagai beban dan menekan, tapi sesungguhnya hal ini mengikat untuk memastikan Anda mendapatkan hak tertentu. Dalam hal warga negara, kewajiban ini adalah yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara. Untuk contoh kewajiban ini, Anda bisa melihat hal seperti pajak. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan sebagai tanggung jawab atas segala sesuatu yang Anda lakukan di negara tertentu. Misal saja, memiliki rumah di negara tertentu, Anda wajib membayar pajak bumi dan bangunan karena pembangunan tempat tinggal di tanah negara tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.